Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, langsung saja untuk pagi hari ini kita lanjutkan. Oh iya, untuk modulnya, apakah sudah dibaca semua? Atau sampai mana terakhir kalian membacanya? Saya mau jawab dulu. Atika mungkin sudah selesai dibaca modulnya semuanya? Atau Danang sudah dibaca semuanya? Sudah sampai mana terakhir membacanya? Halo? Atika sama Danang, modulnya sudah sampai mana dipelajarinya? Apakah sudah selesai dibaca semua atau belum? Halo? Ayo tolong dijawab. Sudah sampai mana? Danang dulu mungkin. Sudah dibaca sampai mana, Nang? Udah sampai bab cahaya dan optik, Pak. Oke. Atika sudah dibaca sampai mana? Halo? Atiko sudah dibaca sampai mana, Atiko? Langsung aja ya, anak-anak semua. Jadi Listriknya untuk modul, oke ya listrik. Oke, jadi untuk modulnya silakan kalian baca mandiri. Jadi kita tidak membahas materi, tapi langsung kita latihan soal sehingga nanti waktunya lebih efektif. Kalau ada yang kurang dipahami di modul tersebut, nanti silakan kalian bisa bertanya di grup maupun secara langsung. Baik, kita bahas satu persatu. Nanti tolong itu ya dijawab, masing-masing bisa membuka mikrofonnya dan menjawab. Kita mulai nomor 1. Nah, komunikasi antara seluruh sel tubuh dapat berlangsung dengan adanya peran hormon titik-titik. Dengan adanya peran titik-titik. A. Hormon. B. Neurotransmitter, prostaglandin, reseptor. Jawaban kalian apa? Mungkin Danang A. dulu atau Atiko dulu? Atiko A, A, Pak. B, Pak. Danang B. B. Baik. Untuk nomor 1 yang harus kalian garis bawahi di sini ya ada apa? salah Pak, jawabannya B. B, oke. Neurotransmitter. Oke. Oke, kita bahas ya nomor 1 nanti silakan kalau salah dibetulkan. Nomor 1 itu kata kuncinya adalah komunikasi antar seluruh sel tubuh. Jadi komunikasi antar sel. Nah, apa yang komunikasi antar sel ini dapat terjadi karena apa? Jawabannya adalah B, betul, neurotransmitter. Neurotransmitter itu kalau di modul kalian itu seperti sinyal listrik pada sel saraf. Jadi sinyal listrik ini dioper atau disalurkan dari satu sel ke sel yang lain sampai ke otak. Jadi jawaban nomor 1 B. Hormon itu apa? Hormon itu berfungsi seperti saraf juga untuk menanggapi rangsang, cuma bedanya dengan saraf, hormon ini bersifat lebih lambat. Kerjanya lebih lambat daripada saraf. Jadi kalau saraf, misalnya kamu dipanggil langsung nengok, itu adalah saraf yang bekerja. Sedangkan kalau hormon, itu seperti hormon reproduksi dan hormon insulin dan sebagainya, dia bekerjanya lebih lambat. Kemudian ada prostaglandin. Prostaglandin itu seperti hormon. Jadi zat seperti hormon, dia fungsinya di sistem reproduksi untuk menyiapkan rahim.
Kemudian ada reseptor. Reseptor itu adalah organ yang berfungsi menerima rangsang dari luar. Ini adalah alat indera seperti mata, telinga, kulit, dan lain sebagainya. Jadi kata kunci nomor 1 itu adalah komunikasi antar sel. Jadi jawabannya neurotransmitter B. Kita lanjut ke nomor 2. Organel sel yang berperan dalam transportasi. Jawabannya apa? Dandang, C, Pak. Atiko, silakan dijawab. C, retikulum endoplasma. Atiko? Retikus Apa, Atiko? ekstoplasma. Retikulum endoplasma. Baik. Nomor 2, jawabannya adalah A, badan Golgi. Kata kuncinya di sini, transportasi. Jadi mengirimkan atau menghantarkan. Tentu yang dikirimkan di sini apa? Zat-zat yang ada di dalam sel. Dalam modul kalian, kalau kalian buka, bentar. Organel-organel sel. Yang pertama tadi ada ribosom. Ribosom itu fungsinya untuk mensintetis protein. Jadi yang di ribosom ini untuk sintetis protein. Retikulum endoplasma itu merupakan tempat menempelnya ribosom. Jadi retikulum endoplasma yang ditempeli ribosom disebut dengan retikulum endoplasma kasar, sedangkan retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom disebut dengan retikulum endoplasma halus. Fungsi utama retikulum endoplasma yaitu memperkaya protein hasil sintetis dari ribosom tadi. Jadi dia fungsinya untuk membuat zat. Kemudian ada badan Golgi. Golgi di sini. Nah, untuk transportasi sel yaitu dia akan membentuk kantung atau vesikula. Kantung ini akan membawa zat baik dari retikulum kasar maupun retikulum halus untuk dibawa ke tempat-tempat yang dituju. Kemudian tadi yang option selanjutnya ada lisosom. Lisosom sendiri di sini fungsinya itu untuk menguraikan atau mencerna organel-organel sel yang telah tua dan rusak. Jadi nomor 2 jawaban yang betul adalah A, badan Golgi. Sampai nomor 2 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Oke. Hantaran listrik yang berlangsung di sepanjang akson. Berarti ini kita membicarakan sel saraf. Melibatkan ion-ion berikut ini, kecuali ion apa yang tidak terlibat. Jawabannya apa nomor 3? C. C, Pak. C, oke. Nomor 3 ada di modul juga. Kita cari. Di mana ya? Ini yang untuk nomor ini ada di bab, bentar saya lihat daftar isinya dulu. Jalannya rangsang kalau nggak salah.
Ini di modul kalian di bagian sel saraf nanti dilihat di halaman berapa, sekitar 173. Nah, saraf rangsang itu berjalan melewati sel saraf sampai dengan otak. Ada saatnya sel saraf itu memasuki fase potensial istirahat, yaitu saat sel saraf tersebut tidak menghantarkan rangsang, dan ada saat dia melakukan potensial aksi, yaitu saat menerima rangsang dan disalurkan. Di sini ion-ion yang berfungsi atau bekerja saat terjadinya potensial aksi adalah ada ion natrium Na+, dan ada ion klorida Cl-, dan ion kalium. Jadi pada proses menghantarkan rangsang hantaran listrik pada akson, dia dipengaruhi oleh ion natrium, kalium, dan klorida, klor. Jadi ada Na, Cl, dan K, sehingga jawaban yang betul untuk nomor 3 ini adalah B. Yang tidak terlibat adalah ion kalsium. Jawabannya B. Kemudian nomor 4, karakteristik memiliki duri, zat lilin, dan sulur merupakan ciri tumbuhan ... Kira-kira tumbuhan apa yang punya ciri berduri, diselubungi zat lilin, dan sulur? Kira-kira tumbuhan apa? D, Pak. Seramorfik. Xeromorphic. D, Pak. Oke. Ya, contoh tumbuhannya. Saya minta contoh tumbuhannya. Tumbuhan apa yang kira-kira seperti ini? Kaktus, Pak. Kaktus, betul. D, ini merupakan ciri-ciri tumbuhan kaktus. Jadi tumbuhan kaktus itu termasuk tumbuhan xerofit, atau kalau di sini istilahnya adalah xeromorfit. Jadi xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah dengan kondisi kurang air, memiliki karakter seperti ini. Jadi xeromorfit atau xerofit, kalau kalian bingung artinya apa, ingat saja kaktus. Kemudian ada akuatik. Akuatik itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah air, akuatik. Kemudian ada epifit harusnya. Epifit itu adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Parasitik itu juga sama, yaitu tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Bedanya epifit dengan parasitik, yaitu kalau epifit itu hanya menumpang tapi tidak merugikan tanaman induknya, sedangkan parasitik itu dia menumpang dan merugikan. Jadi epifit itu hanya menumpang hidup saja, tapi kalau parasitik dia menumpang dan menyerap makanan dari tumbuhan induknya. Parasitik ini contohnya benalu, kalau epifit itu bisa masuk anggrek. Jadi anggrek itu hanya nempel saja. Kemudian nomor 5, seorang wanita bergolongan darah B menikah dengan pria bergolongan darah A. Pasangan ini mendapatkan anak pertama mereka bergolongan darah O. Kemungkinan anak mereka yang lahir bergolongan darah A itu peluangnya berapa? Nomor 5 apa jawabannya? D, Pak. 1/16. Jawabannya B, berapa? Pak. Jawabannya B. 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 B, Pak. B. B. Oke. Oke, sebentar saya ambilkan untuk menulis sebentar ya, ditunggu sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Halo semuanya. Danang, Atiko, terdengar suara saya? Danang, Atiko, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, kita ke nomor 5 ya. Tuliskan. Nomor 5. Saya share dulu. Oke, sudah belum tampak. Oke, kita tunggu sebentar. Biar tulisannya tampak dulu. Nomor 5. Ya, nomor 5 sudah tampak. Seorang wanita bergolongan darah B menikah dengan golongan darah O. Ini ada hubungannya dengan pewarisan sifat. Ini di bab terakhir di modul kalian, bab ke-16 atau ke-17. Jadi, satu sifat itu, misalnya golongan darah B, itu diwakili oleh dua kode atau dua genotip. Misalnya begini, IB dan I0. IB ini satu gen, I0 atau IO ini satu gen. Jadi dua gen yang berpasangan ini disebut dengan alel. Wanita bergolongan darah B berarti gennya punya gen darah B, ini hanya simbol saja, B dan O, 0. Gen yang tidak sama ini disebut dengan heterozigot. Kalau gen yang sama misalnya OO ini disebut dengan homozigot. Nah, golongan darah A berarti dapat dituliskan begini. Alelnya IA, IO. Nah, sifat B dengan sifat O ini yang menang adalah B, maka B disebut dominan terhadap O. Di sini A dengan O, A dominan terhadap O, A menang, O kalah. Nah, dua sifat ini kalau dikawinkan parental, ya, parentalnya adalah A, golongan darah A, IO, disilangkan dengan golongan darah B yang alelnya IB, IO. Maka dia punya gen yaitu IA dan IO. Ini saya ulangi lagi. Satu set ini disebut dengan alel. Kalau sendirian seperti ini disebut dengan gen. Nah, si ibu golongan darah B dia punya gen B dan gen O. Ini kalau disilangkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini yang punyanya ayah, IA dan IO. Ini yang punyanya ibu, IB dan IO. Kita silangkan ini dengan ini menjadi IA, IB. Ini dengan ini, IB, IO. Ini dengan ini, IA, IO. O-nya ditulis belakangan. Ini IO dengan IO menjadi IO, IO. Jadi kemungkinan anak dari orang tua seperti ini, dia bisa bergolongan darah AB, bisa bergolongan darah B, bisa bergolongan darah A, atau bisa bergolongan darah O. Nah, di sini yang AB ada 1 berbanding yang A
ada 1, yang B ada 1, yang O juga ada 1. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kemungkinan lahir anak yang kedua bergolongan darah A? Maka yang bergolongan darah A ini adalah 1 per semuanya 4. Jadi semua anaknya adalah 1/4. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang B. Di nomor 5 jawabannya B. Sampai nomor 5 ada yang ditanyakan? Danang atau Atiko? Sampai nomor 5. Nanti akan saya share di grup, insya Allah ini. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan sebentar. Soalnya belum tampak. Oke, soal selanjutnya nomor 6. Oke, perhatikan grafik di bawah ini. Volume pernafasan tidal itu yang nomor berapa? Coba dijawab. Jawabannya A, B, C, atau D nomor 6. Nomor 6 jawabannya apa? Jawabannya A, Pak. A. A. Oke, betul jawabannya A. Di nomor Apa? 1 ini adalah wilayahnya udara tidal atau pernafasan biasa. Kemudian yang selanjutnya, yang daerah nomor 2 yang di atas ini adalah udara komplementer. Nomor 3 adalah udara suplementer. Nomor 1, 2, dan 3 ini kalau ditotal semuanya menjadi kapasitas vital paru-paru. Jadi udara tidal, komplementer, suplementer. Sedangkan yang keempat ini adalah daerah udara residu. Kalau ini semua 1, 2, 3, 4 ditotal semua menjadi kapasitas total paru-paru. Kemudian nomor 7. Ditemukan tanaman di tepi sungai dengan ciri seperti itu, hijau, bentuk lembar, terdapat perkembangbiakan seperti mangkok, dan mempunyai akar untuk rambut seperti akar untuk menempel di tanah. Nomor 7 jawabannya apa? A, Pak. A, Pak. Oke, kita bahas nomor 7. Bryophyta itu adalah BA. Oke, kita jawab ya. Dia dari model. Fungi itu jamur. Lichenes itu adalah lumut kera. Tapi jangan dianggap lumut kera itu adalah lumut. Jadi lumut kera itu merupakan gabungan dari beberapa organisme, ada jamur dan ada juga alga kalau tidak salah. Dia bergabung menjadi satu, menjadi lumut yang disebut lumut kera. Dan Pteridophyta itu adalah tumbuhan paku. Oke, dari keempat ini yang tidak masuk adalah, yang sudah pasti tidak masuk satu adalah fungi. Kenapa fungi? Karena jamur itu tidak ada yang berwarna hijau. Kemudian
Pterodopita juga tidak masuk. Kenapa? Karena Pterodopita atau tumbuhan paku dia sudah mempunyai akar. Jadi jawabannya kalau tidak Bryophyta dan Listenes. Dan dari ciri-ciri seperti ini lebih masuk kepada ciri-ciri dari Bryophyta atau tumut. Jadi jawaban nomor 7 adalah A. Kemudian kita nomor 8. Percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwa tahap perubahan karbon dioksida menjadi glukosa berlangsung tanpa bantuan cahaya, itu percobaannya siapa? Nomor 8 jawabannya apa? Apa? Nomor 8 jawabannya. Nomor 8 A. itu jawabannya Siapa, Atiko? ada 2 kok, Pak. Jawabannya apa, Atiko? Yang nomor Ya, 8 Atiko, itu jawabannya ada 2 karena ada Hill sama Blackman. Ada Hill, ada Blackman. Oke, kita jawab ya. Jadi fotosintesis itu terdiri dari 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu adalah proses pemecahan hidrogen H2O menjadi H2 dan oksigen, terus oksigen dikeluarkan. Hanya dibawa ke reaksi gelap untuk dicampur glukosa menjadi dicampur karbon dioksida untuk diubah menjadi glukosa. Ini percobaannya siapa? Oke. Yang pertama yang tidak masuk SAK. Uji SAK ini adalah uji yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu atau glukosa. Jadi dia ini betul. Nanti ada kata-kata berubah menjadi biru kehitaman. Ini SAK, uji SAK. Uji yang bertujuan membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Kemudian ada Ingenhousz. Ingenhousz itu adalah uji yang menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Karena berarti jawabannya adalah Blackman atau Hill. Kalau nomor 8 ini yang membuktikan bahwa proses pengubahan karbon dioksida menjadi glukosa berlangsung tanpa cahaya, itu adalah percobaan Blackman. Jadi Hill itu adalah percobaan tentang reaksi terang pada fotosintesis tadi, atau reaksi fotolisis mengubah hidrogen menjadi air H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Ini Hill. Sedangkan reaksi gelapnya yang tanpa bantuan cahaya itu adalah Blackman. Jadi nomor 8 jawabannya adalah A, Blackman. Kita akan bahas sampai nomor 10. Nah, nomor 9. Apabila suatu sungai mengalami pencemaran di bagian hulu, hulu itu sumber, maka nilai parameter yang mengikuti pola grafik di bawah ini. Parameter BOD. Oke. BOD-nya, yang mana jawabannya nomor 9. BOD. Jawabannya apa nomor 9? Atiko, Danang? Atiko, Danang, jawabannya apa nomor 9? D, Pak. D. Apa? Oke. Kita istilahkan dulu. BOD. Apa itu BOD? BOD itu adalah Biological Oxygen Demand, atau oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat-zat organik atau sisa-sisa makhluk hidup. Jadi biological oxygen demand, kebutuhan oksigen untuk menguraikan zat-zat organik, sisa-sisa hidup. Ya, seperti bangkai hewan, dedaunan yang masuk air, itu kebutuhan oksigen untuk menguraikannya disebut dengan BOD. Analoginya begini. Kalau semakin banyak sisa-sisa makhluk hidup yang harus diuraikan,
maka kebutuhan oksigennya juga tinggi, maka BOD-nya juga tinggi. Kalau sisa-sisa makhluk hidup, bangkai-bangkai hewan yang harus diuraikan sedikit, maka kebutuhan oksigennya juga sedikit, maka BOD-nya juga sedikit. Nah, kalau suatu daerah di hulu mengalami pencemaran, maka konsekuensinya maka banyak organisme yang mati. Kalau di hulu mengalami pencemaran, maka akan banyak organisme yang mati. Karena banyak organisme yang mati, maka kebutuhan oksigen untuk menguraikan juga tinggi. Maka BOD-nya juga tinggi. Oke, jadi di hulu BOD-nya tinggi karena pencemarannya tinggi, organisme yang mati banyak, maka kebutuhan oksigen untuk menguraikan atau BOD-nya juga tinggi. Semakin mengalir menuju ke hilir, maka zat pencemarnya itu semakin lama konsentrasinya akan semakin turun. Jadi semakin ke hilir terbawa arus sungai, kemudian bertemu dengan cabang sungai-sungai lain sampai di hilir atau di ujungnya, di lautnya, misalnya seperti itu. Ini konsentrasi zat pencemarnya sudah semakin kecil, sehingga tidak banyak organisme yang mati, sehingga kebutuhan BOD-nya juga semakin turun. Jadi dari hulu ke hilir, maka BOD-nya dari tinggi menjadi rendah. Jadi kalau di sini jawabannya adalah yang nomor 1 ini. Di hilir BOD-nya tinggi, menuju hilir BOD-nya turun. Nah, jadi nomor 9 jawabannya adalah yang A. Terakhir nomor 10. Perhatikan gambar. Bunga tersebut termasuk bunga apa? Nah, ini adalah gambar kelopak bunga. Oke, langsung saya jawab. Jadi petal, ono apetal, diapetal, polipetal, petal itu merupakan istilah dari mahkota bunga. Nah, apetal itu apa? Apetal adalah A tidak, A vertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Apetal berarti tidak punya petal atau tidak punya mahkota bunga. Jadi bunga yang tidak punya mahkota. Kemudian ada diapetal, yaitu kumpulan beberapa. Jadi diapetal itu kalau tidak salah, nanti bisa dicek kalian, mahkotanya berarti warna-warni. Polipetal, poli itu banyak, maka mahkotanya banyak. Simpetal di sini adalah mahkotanya itu tidak terpisah atau menjadi satu. Jadi bunga itu seperti bunga matahari kan mahkotanya ada mungkin 2, 3 atau 4. Nah, kalau yang mahkotanya banyak disebut polipetal, kalau yang beberapa disebut diapetal, yang simpetal itu mahkotanya menjadi satu. Nah, dari gambar di sini kita lihat bahwa mahkotanya ini memutar menjadi satu. Maka nomor 10 ini bisa kita katakan bahwa dia termasuk simpetal atau D jawabannya. Baik, sudah sampai nomor 10. Saya ingin tahu dari nomor 1 sampai 10 betulnya berapa? Danang betul berapa? Atikoh betul berapa? Coba dijawab. Danang betul berapa? Atikoh betul berapa? Jadi kalau saya ulangi jawabannya ya, dikoreksi semua. Nomor 1 tadi jawabannya B, neurotransmitter. Nomor 2 badan Golgi A. Nomor 3 kalsium B. Nomor 4 seromorfik D. Nomor 5 seperempat B.
nomor 6, nomor 1A, nomor 7 Bryophyta A, nomor 8 Blackman A, nomor 9 1A, nomor 10 Chimpetol. Baik. Kira-kira betul berapa Danang dan Atiko? Tolong dijawab. Betul berapa, salah berapa dari nomor 1 sampai 10? Danang betul berapa, Nang? 8. Danang betul 8. Atiko betul berapa, Atiko? Atiko? Betul 7, Pak. Betul 7. Baik. Baik, itu 7. betul 8 dan betul 7 berarti sudah dapat hasil yang lumayan, tinggal ditingkatkan lagi supaya betulnya lebih banyak lagi. Baik, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas nomor 11 sampai nomor 20 ya. Jadi kemarin sudah kerjakan sampai nomor 15, berarti hari ini tambah kerjakan nomor 16 sampai 20. Nanti di pertemuan selanjutnya entah besok atau kapan kita akan bahas nomor 11 sampai 20. Untuk modulnya tolong dibaca sendiri sampai habis. Silakan digaris bawah boleh, dicoret boleh. Jadi nanti kalau kita seperti ini, kayak Google Meet seperti ini, kita tinggal membahas soal-soal saja. Baik anak-anak semua, bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami semua? Siapa? Baik, kalau gitu kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi tetap persiapan, tetap belajar sampai nanti waktunya perlombaan. Mungkin sebentar lagi juga simulasinya, jadi tetap belajar, dibaca semua modulnya, boleh cari informasi di internet, dikerjakan soal yang sudah saya share tahun 2019. Baik, terima kasih anak-anak semua untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.